Halo kawan, Arif di sini. Selamat datang di channel di mana kita akan ngobrolin tentang updatean terbaru di industri smartphone. Kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu HP yang akan dirilis oleh Redmi. Gue pribadi sih udah cukup excited dengan HP ini karena HP ini udah punya cukup banyak teaser yang nunjukin killer fiturnya yang menurutku bener-bener killer banget bahkan untuk HP sekelas flagship killer. Dan yang mau kita bahas kali ini adalah Redmi K30 Pro. Tentunya ini adalah HP yang berbeda dari Redmi K30 yang sudah dirilis sebelumnya. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone berikutnya. Kalau udah, let's get started. Oke, buat bocoran pertama, kita mulai dulu dari beberapa teaser yang sudah dirilis oleh Redmi di beberapa platform seperti Weibo dan lain-lain. Ini adalah beberapa teaser yang berisi tentang spek dan juga fitur kamera utamanya. Poster pertama meng-highlight tentang fitur Dual OIS alias Dual Optical Image Stabilizer yang ada pada kamera utamanya, di mana sensor yang memiliki OIS adalah sensor primer dengan resolusi 64 megapiksel dan juga sensor sekunder dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Berapa resolusinya? Sampai saat ini belum ada bocoran yang menjelaskan tentang jenis sensor dan juga resolusinya. Walaupun di situs GSM Arena diberitakan resolusinya adalah 64 megapiksel juga, yang mana menurutku salah setelah melihat lebih detail tentang teaser dan juga bocoran lainnya. Kemudian teaser kedua dituliskan jenis sensor primer yang digunakan yaitu Sony IMX686 64 megapiksel dengan ukuran 1/1,7 inci, besaran pixel sensor 1,6 mikron, sensor beresolusi tinggi, dan menggunakan lensa 7p alias bisa dikatakan jumlah elemen pada lensanya sebanyak 7 lapis. Kemudian berdasarkan teaser selanjutnya, sensor sekunder pada kamera ini memiliki kemampuan 3 kali optical zoom ditambah dengan 30 kali digital zoom. Nampaknya kemampuan ini akan cukup berguna di beberapa scene tertentu walaupun tentunya gambar yang dihasilkan tidak akan terlalu tajam. Kemampuan ini mirip dengan Samsung Galaxy S20. Bedanya adalah Galaxy S20 menggunakan sensor zoom 64 megapiksel, sedangkan Redmi kemungkinan akan menggunakan besaran sensor yang lebih kecil. Hal ini terindikasi dari sebuah bocoran video. Tapi sebelum kita bahas bocoran videonya, kita akan ke teaser kamera lain terlebih dahulu, di mana di sini menunjukkan kemampuan perekaman videonya. Di mana dalam teasernya dijelaskan Redmi K30 Pro akan mendukung perekaman video hingga resolusi 8K. Ada juga teaser yang menunjukkan kemampuan fotografi malam harinya dengan fitur yang disebut dengan Super Night Scene 2.0. Nah, kita beralih ke bocoran video yang kita maksud barusan, di mana bocoran kedua ini cukup mengherankan karena tidak biasanya HP yang belum dirilis muncul dalam bentuk video dengan durasi yang cukup panjang. Dan pada video yang dirilis oleh Wang Teng Thomas selaku product director-nya Redmi ini menunjukkan proses disassembly Redmi K30. Dari video ini kita bisa dengan jelas melihat beberapa komponen Redmi K30 Pro. Di antaranya adalah bagian motor pop-up kamera selfie. Terus kemudian ada kamera utama yang memiliki dual OIS. Dan ini adalah main motherboard yang disusun dengan gaya sandwich. Ada motor haptic feedback. Dan ada juga bagian pendingin di mana ditunjukkan bagian vapor chambernya dengan cakupan yang cukup luas. Jika kita perhatikan di sini, sebenarnya sensor kamera dengan kemampuan 3 kali optical zoom ukurannya tidak sebesar sensor kamera utama yang beresolusi 64 megapiksel. Jadi akan cukup mustahil jika jenis sensornya sama-sama Sony IMX686 beresolusi 64 megapiksel seperti yang GSM Arena tuliskan. Buat kalian yang mau nonton video versi fullnya, nanti gue kasih videonya di layar akhir. Beralih ke bocoran selanjutnya, di mana kita akan bicara tentang spek layarnya. Redmi K30 Pro akan beralih menggunakan panel layar AMOLED dengan refresh rate standar. Hal ini dibandingkan dengan Redmi K30 biasa, tentunya merupakan sebuah peningkatan sekaligus penurunan karena Redmi K30 menggunakan panel layar IPS namun memiliki refresh rate 120 Hz. Lebih detail lagi sesuai teaser, layar ini punya kontras rasio 5.000/1, kecerahan maksimal 800 nits, kecerahan puncak 1200 nits, mendukung HDR10+, dan punya touch sampling rate 180 Hz. Di bagian layarnya tidak memiliki pansel dan digantikan oleh pop-up selfie kamera, di mana terlihat jumlah sensornya hanya ada satu buah, yang mana berbeda dari Redmi K30 yang sensornya ada 2 di bagian pansel layar. Pindah ke bocoran berikutnya, di mana lagi-lagi ada video yang dirilis oleh Wang Teng Thomas, dan kali ini menunjukkan hasil Antutu benchmark Redmi K30 Pro
versus Honor V30 Pro, di mana Redmi K30 Pro unggul cukup jauh dengan skor 610 ribuan. Skor tinggi ini diperoleh dengan chipset Snapdragon 865 sebagai otaknya. Kemudian dipadukan dengan tipe storage yang cepat seperti yang terlihat di video selanjutnya. Di video ini menunjukkan performa jenis storage atau memori yang digunakan, yaitu UFS 3.1. Dalam video ini, kembali yang dijadikan perbandingan adalah perangkat Honor V30 Pro yang menggunakan tipe storage UFS 3.0. Dan hasilnya, Redmi K30 Pro memperlihatkan perbedaan kecepatan read dan write yang cukup signifikan. Di bocoran terbaru ini memberikan kita informasi tentang teknologi Bluetooth yang digunakan, yaitu Bluetooth 5.1. Bluetooth 5.1 ini digabungkan dengan teknologi yang disebut oleh Redmi dengan Super Bluetooth sehingga menghasilkan cakupan yang lebih luas hingga 400 meter. Bluetooth 5.1 sendiri memiliki cakupan jarak 243 meter, jadi bisa dikatakan jarak yang dihasilkan oleh Redmi K30 Pro nantinya hampir 2 kali lipatnya. Sebagian dari kalian pasti ada yang bertanya tentang harganya. Buat menjawab pertanyaan ini, ada clue dari Wang Teng Thomas yang menyebutkan kisaran harga Redmi K30 Pro, yaitu antara 3.000 sampai 3.599 yuan, yang mana sekitar 6,9 juta rupiah sampai 8,4 juta rupiah jika dikonversi. Kemudian ada sebuah screenshot yang memperlihatkan dengan jelas harga Redmi K30 Pro di Xiaomi Store Official di Sanning.com. Di gambar ini, harga yang tertulis adalah 3.299 yuan alias sekitar 7,7 juta rupiah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga Redmi memiliki kejutan lain di acara perilisannya besok. Kalian juga bisa memberikan bocoran terbaru di kolom komentar jika ada tambahan, atau menuliskan pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar juga. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.